Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Alif Rahman Setianto, SEME selaku dosen pengampu mata kuliah Green Economy and Trade. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dan jasa ekosistem. Baiklah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, NPM 20510200118 dari Program Studi Perbankan Syariah kelas B. Baiklah, untuk yang slide pertama di sini ada latar belakang. Hutan merupakan tempat di mana flora dan fauna berkembang dan juga memiliki hubungan erat dengan peningkatan kesuburan tanah, ketersediaan air, udara bersih, maupun banjir. Peran utama hutan adalah sebagai penyerap karbon yang berhubungan dengan perubahan iklim dan juga berperan untuk dapat menahan angin sehingga permukaan tanah tidak terlalu besar dan tanaman yang terdapat di dalam hutan tidak terlalu tinggi. Seperti yang kita ketahui, hutan merupakan paru-paru dunia yang dimana juga dapat mengurangi banjir dan kekeringan. Kerusakan hutan mangrove dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama, faktor manusia, dan yang kedua, faktor alam. Untuk mengetahui rusaknya hutan mangrove yang disebabkan oleh faktor manusia, yaitu adanya penebangan hutan mangrove yang dilakukan dengan penebangan liar atau illegal logging, dan juga secara besar-besaran untuk dapat membuat bahan bangunan ataupun arang dan kayu maupun kepemilikan lahan oleh masyarakat sekitar. Adapun konservasi yang mempunyai arti tentang hal mengupayakan kita menjaga hutan dan juga melindungi hutan dengan baik maupun dengan bijaksana. Jika dilihat pelestarian dan perlindungan hutan dari sudut pandang ekonomi, yaitu dengan mengalokasikan sumber daya alam untuk masa sekarang. Tetapi, jika dilihat dari sudut pandang ekologi, yaitu dengan mengalokasikan sumber daya alam untuk masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya ada masalah. Masalah yang akan dibahas di sini adalah mengenai konservasi kawasan mangrove. Pengalihfungsian kawasan mangrove menjadi lahan tambak, pertanian, permukiman, dan reklamasi pantai untuk kawasan wisata yang dapat mengakibatkan penurunan fungsi ekologis hutan mangrove. Selain itu, kebutuhan lahan pertanian dan perikanan yang semakin meningkat, maka hutan mangrove dianggap sebagai lahan alternatif. Reklamasi seperti itu telah memusnahkan ekosistem mangrove dan juga mengakibatkan efek-efek yang negatif terhadap perikanan di perairan pantai dan sekitarnya. Dengan demikian, untuk pengalihfungsian kawasan mangrove pasti dilakukan dengan penebangan mangrove secara liar. Kemudian, terkait pengalihan fungsi hutan mangrove yang juga digunakan untuk pertambangan, pertanian, maupun dijadikan tempat pemukiman, terjadinya pengalihan fungsi dari hutan mangrove tersebut karena penegakan hukum yang masih belum berjalan sesuai dengan apa yang telah diharapkan dan juga kesadaran dari masyarakatnya yang masih rendah ataupun tidak peduli dengan lingkungan sekitar pesisir. Selanjutnya, dari permasalahan yang ada, maka adanya solusi, yaitu strategi pemulihan ekosistem mangrove. Yang pertama, adanya rehabilitasi. Berkaitan dengan rehabilitasi mangrove, sebagian besar masyarakat petambak lebih menginginkan penanaman hanya pada pematang. Sehingga penanaman rehabilitasi di tengah tambak banyak yang mengalami kegagalan. Masalah yang timbul dalam pengelolaan kawasan mangrove rehabilitasi yang lain adalah hampir seluruh kawasan mangrove di Pantura telah digarap menjadi tambak oleh masyarakat, tidak terkecuali areal green belt. Untuk solusi yang selanjutnya yaitu prinsip konservasi. Karena tingkat kerusakan mangrove yang berdampak pada pengurasan luas hutan mangrove, fungsi dan nilai manfaatnya sangat tinggi. Perlu dirancang suatu penataan wilayah pengelolaan mangrove. Hal ini merupakan salah satu strategi pemulihan ekosistem untuk tujuan peningkatan pemanfaatannya oleh sektor-sektor yang membidangi berbagai aspek kelestarian dan pemanfaatan. Seperti fungsi ekosistem mangrove yang mendukung produktivitas perikanan dapat dikelola oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan, sebagai sumber pangan oleh Kementerian Pertanian, dan fungsi lindung serta konservasi oleh Kementerian Kehutanan. Dengan demikian, upaya pelestarian ekosistem, pemulihan fungsi, dan manfaat mangrove terbagi ke dalam tanggung jawab masing-masing sektor yang mengelola wilayah pengelolaan mangrove tersebut.
Nah, kemudian cara yang dapat dilakukan agar tercapainya tujuan dari program tersebut adalah melakukan koordinasi dengan institusi negeri maupun swasta. Dalam mengelola hutan mangrove, adanya jaringan kerja untuk dapat mengelola hutan mangrove. Dapat mensosialisasikan untuk hutan mangrove kepada masyarakat. Dapat memberikan pendidikan training untuk merehab maupun mengelola hutan mangrove. Dan memberikan sanksi bagi siapapun yang telah melanggar ketentuan yang sudah ada. Baiklah, hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.